turunkan merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang 6 dan merupakan pondasi agama, ya, merupakan pondasi agama, ya. Apa dalil menunjukkan bahwasanya beriman kepada kitab-kitab itu merupakan pondasi agama, merupakan landasan agama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Ya. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Orang beriman kok disuruh beriman? Kenapa orang beriman disuruh beriman? Maksudnya, ya, tetaplah kalian di atas keimanan. Ya, jangan digoyahkan oleh hal apapun. Ya, berimanlah kalian kepada Allah, tetaplah kalian beriman kepada Allah, kepada para rasul, kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, ya. Kemudian kata Allah, Pak, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada adanya malaikat, tidak percaya kepada adanya kitab-kitab yang Allah turunkan, ya. Juga tidak percaya kepada rasul-rasul, enggak ada rasul tersebut, enggak pernah Allah utus misalnya, ya, dia mengatakan seperti itu. Atau dia tidak percaya adanya hari kiamat, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka kalau orang tidak mengimani salah satu rukun iman, dia bukan orang mukmin. Dia bukan orang mukmin, ya. Enggak percaya adanya hari akhir, dia bukan orang mukmin. Enggak percaya adanya rasul-rasul yang Allah turunkan, dia bukan mukmin. Ya, atau percaya kepada para rasul, hanya satu orang yang dia percaya, yang lain tidak. Dia enggak percaya adanya rasul lain selain rasul yang satu itu. Dia enggak orang mukmin. Atau tidak percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu dari Al-Quran, hanya Al-Quran saja, kitab lain enggak pernah Allah turunkan. Misalnya ada yang mengatakan seperti itu, maka dia bukan orang mukmin, ya. Paham nih? Karena dia satu kesatuan rukun iman yang 6, ya. Nah, ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya kita kaum mukminin untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quranul Karim. Kemudian dalil dari sunnah yang menunjukkan wajibnya kita beriman kepada kitab-kitab, ya, yaitu hadis Jibril alaihi salam. Dalam hadis tersebut Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu iman. Maka Nabi SAW menjawab, iman itu adalah bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab, kepada adanya hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Disebutkan di sini beriman kepada kitab-kitab. Berarti bukan satu kitab. Jadi enggak boleh percayanya kepada Al-Quran saja, bukan beriman. Kalau orang hanya percaya kepada Al-Quran saja, ya, tidak meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab lain selain Al-Quran, ini bukan beriman. Dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ya. Dan kitab-kitabnya, paham ini? Nah, kemudian apa makna beriman kepada kitab-kitab? Ya. Beriman kepada kitab-kitab meliputi beberapa perkara. Beriman kepada kitab-kitab meliputi beberapa perkara. Satu, beriman bahwa dia benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kalamnya. Jadi beriman kepada kitab-kitab maknanya apa? Beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kalamnya Allah, merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa benar kitab tersebut dari sisi Allah SWT, bukan bikinan nabi-nabi terdahulu, ya, tapi benar-benar merupakan diturunkan dari sisi Allah SWT dan merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang kita ketahui namanya secara rinci berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi SAW. Makna yang kedua dari beriman kepada kitab-kitab adalah mengimani nama-nama, ya, kitab-kitab tersebut yang kita ketahui. Dari mana kita ketahui namanya? Dari Al-Quranul Karim dan dari Sunnah Nabawiyah As-Sahihah, dari hadis Nabi yang sahih. Dan itu kita imani secara terperinci. Yang kita ketahui nama-nama kitabnya, itu kita imani secara terperinci. Paham? Misalnya dalam Quran disebutkan suhufu Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, suhufu Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam,
Zabur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Daud alaihi salam, dan Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa alaihi salam, dan juga Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya, maka kita beriman kepadanya secara global, ya. Jadi beriman kepada kitab-kitab di antara cakupan maknanya adalah mengimani nama-nama kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau yang sahih. Itu beriman secara terperinci. Misalnya beriman bahwa Allah telah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Beriman bahwa Allah telah turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Beriman bahwa Allah SWT telah turunkan suhuf Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Beriman bahwa Allah SWT telah turunkan Al-Quran kepada nabinya Muhammad SAW. Adapun kalau nama kitabnya tidak disebutkan, maka kita imani secara global. Global maksudnya kita imani bahwa Allah itu yang menurunkan kitab-kitabnya kepada para anbiya-Nya, meskipun kita tidak ketahui namanya. Jelas nih? Kemudian apalagi cakupan beriman kepada kitab, yaitu membenarkan berita yang sahih, yang valid, yang dikabarkan oleh kitab-kitab tersebut. Seperti berita yang ada dalam Al-Quran dan yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa dia disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi mengimani beritanya yang sahih, ya. Seperti berita apa yang sahih itu? Seperti berita kitab-kitab terdahulu yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, ya, yang disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim, ya. Nah, itu kita wajib mengimani, ya. Kita wajib mengimani, ya, jangan diingkari. Ya, jangan diingkari. Wajib diimani, ya. Apa dalil menunjukkan wajib diimani? Itu nomor D itu dicoret, ya. Misalnya nih Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwasanya dalam kitab Taurat disebutkan apa? Bahwasanya ada qisas dalam kitab Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wa sinna qisas wa sinna bisinni wal juruha qisas." Ya. Wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami, ya, tetapkan bagi mereka dalam kitab Taurat. Allah SWT sebutkan telah kami tetapkan atas mereka dalam kitab Taurat bahwasanya apa? Nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, yaitu balasan yang sama. Barang siapa melepaskan haknya atau hak untuk mengkisas, maka itu telah menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara yang menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini apa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa dalam kitab Taurat itu ada hukum apa? Qisas, ada hukum qisas. Menghilangkan nyawa, ya, maka dihilangkan juga nyawanya, ya. Mencederai mata orang, maka matanya juga dicederai. Begitu pula dengan telinga, ya, dengan hidung, gigi, ya. Nah, gigi ada kisasnya juga. Jelas nih? Itu informasi yang Al-Quran sebutkan bahwa dalam kitab Taurat itu ada hukum ini. Berarti kita percaya atau tidak? Kita percaya karena Al-Quran yang menginformasikan, karena Al-Quran yang mengabarkan bahwa berita ini ada dalam Taurat, ketentuan ini atau hukum ini ada dalam kitab Taurat. Paham? Jadi kita imani nih, ya, kita imani berita yang sahih dari kitab-kitab terdahulu apabila disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan disebutkan oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Jelas nih? Kita imani itu. Kemudian beriman bahwa kitab-kitab itu menyeru kepada satu akidah, yaitu tauhid. Tauhid yang 3 macam itu, adapun hukum-hukum syariah yang terperinci seperti hukum-hukum ibadah dan muamalah, maka terkadang ada kesamaan dan ada juga perbedaan sesuai dengan tuntunan hikmah dari Allah dan pilihannya yang sesuai untuk kemaslahatan hambanya. Kemudian di antara cakupan beriman kepada kitab-kitab adalah beriman bahwa semua kitab-kitab tersebut menyeru kepada akidah yang sama, yaitu apa? Akidah tauhid.
menyeru kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua para nabi dakwanya sama, yaitu apa? Mengajak umatnya agar bertauhid, mengajak umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, kata Allah. Apa tugasnya para rasul? Menyampaikan wa'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wa yajtanibut taghut, dan jauhilah tagut. Tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia suka dengan penyembahan tersebut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT dan yang disembah suka dengan penyembahan tersebut, dengan peribadatan tersebut. Itu namanya apa? Tagut. Paham itu? Nah, jadi para nabi itu mengajak kepada tauhid yang satu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad SAW kecuali kami wahyukan kepadanya agar kalian beribadah hanya kepada Allah, ya. Kepada aku, kata Allah SWT, ya. Jadi tauhidnya sama. Makanya kata ad-din, kata agama dalam Quran itu selalu disebutkan dalam bentuk mufrad. Selalu disebutkan dalam bentuk mufrad, kata tunggal. Karena ad-din, agama cuma satu di sisi Allah SWT, ya kan? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengikuti agama selain Islam, ya, mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Dan di akhirat termasuk dialah orang-orang yang merugi. Jelas nih? Tauhid, semuanya tauhid. Nabi Nuh alaihi salam. Coba baca kata Nabi Nuh dalam Quran apa? Inna arsalna Nuha ila qaumihi faqala ya qaumi inni apa? Ya, dalam surah Nuh, ya. Inni Rasulullah ilaikum an ya'budullaha wa ati'uhu, ya, agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nabi-nabi yang lain juga sama. Sama semuanya. Ya, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya mendakwahkan dakwah yang sama, yaitu agar kaumnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau ada, ya, suatu agama di mana dalam agama tersebut, ya, bukan Allah lagi yang disembah tapi makhluk, maka itu sudah, ya, keluar dari agama yang diajarkan oleh para nabinya. Jangan kira agama yang ada sekarang ini pendirinya adalah nabi-nabi tersebut. Agama-agama yang ada sekarang, ya, Yahudi bukan didirikan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nasrani bukan didirikan oleh Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Isa adalah Nabi Allah SWT, mengajarkan tauhid. Agama yang mereka ikuti sekarang ini bukan agama yang diajarkan oleh Nabi mereka. Ya, makanya keliru kalau dikatakan pendiri agama Yahudi adalah Nabi Musa, pendiri Nasrani adalah Nabi Isa. Tidak. Itu adalah bikinan para pendeta-pendeta mereka, ya. Nabi Isa mengajak kepada tauhid, ya. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya. Nah, ini harus kita yakini. Dan kitab-kitab terdahulu dari Al-Quran sama dengan Al-Quran, mengajak agar bertauhid, mengajak umatnya agar apa? Bertauhid, menyembah hanya kepada Allah SWT, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi dalam masalah tata cara amal ibadah itu bisa saja terjadi perbedaan antara satu umat dengan umat yang lain, sesuai dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kata Allah, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap kalian kami jadikan syir'ahnya, aturannya, dan juga jalannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada perbedaan, ya, dalam tata cara beribadah. Tapi prinsip-prinsipnya sama. Berpuasa diwajibkan juga kepada umat yang terdahulu, ya kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya kan? Salat diwajibkan juga kepada umat-umat yang terdahulu, bukan hanya umat Nabi Muhammad. Berzakat, berhaji, ya, mereka sudah kerjakan umat-umat terdahulu. Hanya tata cara pelaksanaannya. Adapun ibadah-ibadah seperti rukun iman, itu juga rukun Islam, ya, juga diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi akidahnya semua nabi sama, prinsip-prinsip pokok ibadahnya juga sama. Yang berbeda apa? Ya, tata cara rincian dalam beribadah tersebut. Ada kalanya berbeda ataupun sama, ya. Enggak mesti berbeda, kadang juga sama antara seorang nabi dengan nabi yang lainnya. Nah, jadi ini wajib diimani ini dan dipahami, ya.
Akidah yang diajarkan oleh semua nabi, akidah yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, satu, tauhid. Tauhid itu apa? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, ya. Dan menjauhi segala peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ibadah, ya, dalam rincian beribadah bisa berbeda. Kemudian juga apalagi beriman bahwa semua kitab-kitab yang terdahulu telah dimansuh, yaitu dihapus hukumnya oleh Al-Qur'anul Karim, ya. Telah dimansuh atau dihapus hukumnya oleh apa? Oleh Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini wajib diimani juga nih. Mengimani kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, di antara cakupannya apa? Mengimani bahwa kitab-kitab tersebut telah dimansuh, telah dianulir hukumnya oleh Al-Quranul Karim. Siapa yang menulir? Allah SWT yang menganulirnya. Paham nih? Nggak boleh diperlakukan lagi oleh umat Islam kitab-kitab tersebut pada zaman sekarang ini. Yang berlaku apa? Al-Quran Al-Karim, ya. Kata Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, kami turunkan kepada engkau kitab, ya, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan menjadi penjaga atas kitab-kitab tersebut, ya. Kemudian kata Allah apa? Fahkum bainahum bima anzalallah, hukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi? Al-Quranul Karim, ya kan? Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan apa yang datang kepada engkau dari kebenaran. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi setiap kalian ada syir'ahnya, ada jalannya, dan juga ada tata caranya, ya. Nah, jadi di antara cakupan beriman kepada kitab-kitab samawi terdahulu sebelum Al-Quran adalah mengimani bahwa kitab tersebut sudah dimansuh hukumnya, nggak boleh diperlakukan lagi, nggak boleh diperlakukan lagi di zaman kita sekarang ini oleh umat Islam, nggak boleh, ya. Sebagaimana seorang nabi, kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang nabi yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, mereka wajib ikuti Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kitab-kitab. Setelah Al-Quran turunkan, kitab-kitab tersebut dimansuh, ya. Kata Nabi SAW, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, dia tidak punya kelapangan selain mengikutiku, kata Rasulullah SAW. Selain mengikuti Nabi Muhammad SAW. Andaikan Nabi Musa hidup di masa Rasulullah, ya, ini berandai-andai, apakah dia jalankan syariatnya atau syariat Nabi Muhammad SAW? Syariat Nabi Muhammad SAW. Dia nggak bolehkan lagi, ya, menjalankan syariatnya. Terus nih, demikian pula kitab-kitab. Setelah Al-Quran diturunkan, kitab-kitab terdahulu tidak diperlakukan lagi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, ya, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, ya. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jelas ini? Kemudian iman kepada Al-Quranul Karim. Seorang muslim wajib beriman bahwa satu, Al-Quranul Karim adalah penutup kitab-kitab dan merupakan kalamullah yang diturunkan melalui Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini pembahasan tentang beriman kepada Al-Quranul Karim. Apa cakupan beriman kepada Al-Quranul Karim? Yang pertama, mengimani bahwa Al-Quran itu merupakan kitab penutup, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihi wasallam. Dia merupakan kalamullah, bukan kalam Jibril, ya. Bukan kalam Jibril, tapi kalamullah yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin, ya, yaitu Jibril alaihissalam, ke dalam hatimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau termasuk di antara yang memberikan peringatan. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya Al-Quran itu adalah turun dari Allah Rabbul Alamin. Dari mana turunnya? Dari Allah.
Siapa yang membawa? Jibril alaihissalam. Ya. Kemana? Ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka pada awalnya Nabi SAW itu kalau Jibril menurunkan wahyu, beliau cepat-cepat menghafalnya sampai kesusahan karena takut lupa. Ya. Kata Allah SWT, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan terburu-buru ya. Ya. Untuk membacanya. Ya. Jangan terburu-buru menggerakkan lisan untuk cepat-cepat membacanya. La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi, supaya engkau cepat menghafalnya. Kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan mengumpulkannya dalam dadamu dan kami akan membacakannya. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami telah bacakan, ikuti apa yang kami bacakan. Jadi Nabi setelah itu tidak terburu-buru lagi. Apa yang diwahyukan oleh Jibril, Nabi SAW langsung hafal, langsung menghafalnya ya. Jadi Al-Quran bukan dari Allah Taala ya. Bukan Jibril mengambilnya satu tempat, bukan ucapan Jibril, bukan ucapan Nabi, tapi kalamullah. Jibril mendengar dari Allah Taala, kemudian membawanya turun kepada Nabi Muhammad SAW, ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW menerimanya apa? Litakuna minal munzirin, supaya menjadi pemberi peringatan untuk alam semesta ini. Ya, paham ini? Itu bagian yang pertama dari beriman kepada Al-Quranul Karim ya. Bahwa dia wahyu Allah, penutup wahyu, nggak ada lagi wahyu setelah Al-Quranul Karim. Ya, kalau ada yang mengatakan dapat wahyu setelah Al-Quranul Karim, itu adalah kazzabun dajjalun, adalah pembohong dan pendusta. Ya, nggak ada wahyu setelah Al-Quranul Karim. Ada yang mengatakan, no, saya dapat kitab ini nih, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Mirza Ghulam Ahmad juga mengakui dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya kitab namanya Tazkirah. Ya, maka itu adalah pembohongan. Ya, kedustaan. Enggak ada kitab setelah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran sudah kitab yang terakhir, dan agama sudah sempurna. Enggak perlu lagi kepada kitab yang baru. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Al-Quranul Karim adalah kitab terakhir, sebagaimana Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Jadi kalau ada yang ngaku ada dapat kitab setelah Al-Quran atau ada Rasul setelah Nabi Muhammad, itu adalah kekufurannya. Yang kedua, Al-Quran adalah penjaga semua kitab Allah. Yang tadi ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Membawa apa? Membawa kebenaran. Wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Menjaganya berarti apa? Ya kan, membenarkan apa yang benar dalam kitab-kitab tersebut dan membatalkan yang batal, membatalkan yang salah, menolak yang salah, membantah yang salah. Paham nih? Nah, Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, bukan merupakan makhluk. Dan tidak sedikit pun kalam makhluk yang menyamainya. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya, dan tidak ada kalam makhluk yang menyamai Al-Quranul Karim. Ya. Siapa yang menyatakan Al-Quran, siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, maka dia sudah ya kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyimpang ya. Ini hanyalah perkataan manusia, ya. Maka ia telah kafir dan berhak mendapatkan siksa jika tidak menarik kembali ucapannya. Kalau orang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia apa? Dia kafir kalau dia tidak menarik ucapannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Paham nih? Kalau dia mengatakan Quran itu adalah makhluk ya. Dia mengatakan ini hanyalah perkataan manusia. Ya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu ya, maka dia apa? Dia kafir atau mukmin? Orang kafir kalau mengatakan Quran adalah perkataan manusia ya. Sebagaimana dalam surah apa ini? Surah Al-Mudaththir ayat 25 ya. Kata Allah SWT, in haza illa qaulul bashar. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran ini tidak lain hanyalah ucapan manusia. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Ya.
Jadi kalau mengatakan Quran ini adalah ucapan manusia, dia mungkin mengatakan Quran ini ucapan Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad menjadurnya dari kitab-kitab terdahulu, Nabi Muhammad belajar dari pendeta, Nabi Muhammad itu merenung dan dapat inspirasi dan sebagainya ya, dari tuduhan-tuduhan orang-orang di luar Islam, atau orang Islam yang percaya dengan tuduhan tersebut, maka dia bukan orang Islam ya. Quran membantah ya ucapan mereka yang mengatakan apa? Bahwa Quran adalah ucapan manusia ya. Kata Allah apa? In haza illa qaulul bashar. Kalau ada yang mengatakan ini tidak lain ucapan manusia, kata Allah, sauslihi saqar. Saya akan masukkan mereka ke dalam neraka saqar ya. Kemudian Allah Ta'ala menjamin untuk menjaga Al-Quranul Karim dari setiap penyimpangan dan penggantian ya. Quran nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, nggak bisa diubah. Satu huruf aja nggak bisa diubah ya, nggak bisa sama sekali ya, nggak bisa diubah, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, nggak bisa nggak bisa dikotak-atik, nggak bisa ya. Terjaga sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah keunggulan kita umat Islam ini. Kalau kitab-kitab yang lain diakui oleh mereka sendiri bahwa kitabnya mengalami interpolasi, mengalami perubahan, ya kan, penambahan, sehingga ada yang tidak merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan az-zikra itu Al-Quranul Karim, dan kami yang benar-benar akan menjaganya. Siapa yang menjaga Al-Quranul Karim? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab-kitab terdahulu yang menjaganya adalah pendeta-pendetanya. Tidak mereka hafal. Ya. Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bentuk hambanya untuk menjaga Al-Quranul Karim ini. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quranul Karim dan dicatat. Quran sudah dicatat di masa Nabi SAW. Setiap kali turun wahyu, Nabi SAW panggil sahabat ahli pencatat Al-Quran seperti Zaid bin Sabit dan sebagainya, dan disuruh catat. Satu. Yang kedua, Al-Quran juga dihafal. Semua sahabat penghafal Quran. Tentu ada yang hafalannya banyak, ada yang tidak ya. Ada yang menghafal secara sempurna. Paham? Dan banyak jumlah mereka. Dalam perang Bi'ru Ma'unah saja ada 70 orang sahabat yang meninggal dunia, dan semuanya adalah dikatakan qurra. Qurra yaitu para penghafal Al-Quranul Karim. Ya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran? Al-Quran itu dibaca dan dihafal, dicatat, ya kan? Dicatat. Sejak kapan Quran dicatat? Sejak kapan Al-Quran dicatat? Di masa Nabi SAW. Di masa Nabi SAW. Siapa sahabat yang terkenal sebagai pencatat Al-Quranul Karim? Yang paling terkenal adalah Zaid bin Thabit. Yang lain juga banyak. Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Ya, Ubay bin Ka'ab. Mereka adalah para pencatat Al-Quranul Karim. Tapi yang khusus untuk menjalankan tugas ini adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini anak muda, cerdas, belajar bahasa Ibrani hanya 18 hari dan bisa. Dan kalau Nabi SAW mengirim surat kepada orang-orang Bani Israel, siapa namanya, Zaid bin Thabit ini yang menerjemahkan ya, dan membacakan kepada Rasulullah SAW. Dia mengumpulkan, mencatat Al-Quran di masa Nabi SAW. Dia juga yang mengumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq. Karena di masa Nabi Quran ini dikumpulkan dalam berbagai media ya, pelepah kurma, batu, kulit binatang dan sebagainya. Tapi ingat, Quran juga dihafal oleh para sahabat. Sangat mudah bagi mereka menghafal Quranul Karim, dan mereka nggak punya kesibukan lain ya yang menyibukkan mereka dari Al-Quranul Karim. Mereka dengar dari Nabi, ya kan? Mereka orang Arab yang begitu-begitu fasih bahasanya. Mereka dengar, mereka hafal, dan mereka punya daya ingat yang kuat. Kemudian mereka hafalkan juga ya kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Sehingga di rumah mereka pada malam hari mereka menghafal Al-Quran sama-sama. Jadi terjaga Al-Quran ini. Paham ya? Terjaga. Bisa nggak kita tambahin satu titik aja kepada Al-Quran? Nggak bisa. Nggak bisa, langsung disalahkan. Ya, langsung disalahkan. Nggak bisa, nggak mengalami penambahan sama sekali. Ya, nah, itulah Al-Quran Karim dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahasanya satu. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa apa diterjemahkan itu bukan terjemahan. Itu bukan Al-Quranul Karim, itu bukan Al-Quranul Karim. Quran bahasanya berapa? Satu. Bahasa yang sama sejak dia turunkan sampai hari ini, bahasanya tetap itu. Ya, beda dengan kitab-kitab yang lain. Ya, ada yang macam-macam lah ya, sehingga nggak tahu lagi sudah yang keberapa
diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, ya, berubah-ubah. Quran tidak, Quran itu bahasa cuma satu. Dan makanya kata ulama, kalau orang menerjemahkan Al-Quran maka teks bahasa Arabnya harus disebutkan, ya kan? Teks bahasa Arabnya harus disebutkan. Nggak bisa kalau terjemahan Al-Quran hanya terjemahannya aja, nggak ada teksnya, nggak boleh. Harus ada teks bahasa Arabnya, ya. Karena Al-Quran itu terjaga. Kata Allah SWT, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Enggak bisa ditambah, dikurangi, diubah, ya, enggak bisa sama sekali. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah yang mencoba mengubah-ubah Al-Quran, enggak bisa sama sekali, ya. Meskipun mereka mengatakan, para imamnya mengatakan seperti ini, ayatnya turun kemudian dibuang ayat tersebut oleh para khulafa, itu enggak benar, ya. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak mengeluarkan Al-Quran yang benar versi mereka, kan? Padahal Ali bin Abi Thalib adalah para imam. Di antara para imam, demikian juga ya yang lainnya, Al-Hasan, ya, dan sebagainya. Kemudian di antara cakupan beriman kepada Al-Quran, Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi yang menunjukkan kebenaran risalah dari langit. Tidak ada satupun makhluk, baik manusia maupun jin, yang bisa membuat seperti itu. Nah, di antara cakupan beriman kepada Al-Quran, mengimani bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, ya, mukjizat terbesar Nabi SAW. Tidak bisa ditandingi, ya. Kata Allah SWT, katakanlah jika manusia dan jin berkumpul, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadza al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira, ya. Kalau semua makhluk dari kalangan jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang sama dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan bisa membuatnya, ya. Mereka tidak akan bisa membuatnya, ya. Walaupun satu dengan yang lain tolong menolong, ya. Walaupun satu dengan yang lain tolong menolong, enggak akan bisa. Ya. Orang Arab itu pernah, orang Arab yang paling jago bahasa Arab, kan, di masa Nabi SAW, mereka nggak bisa buat Al-Quran ini, tandingannya nggak bisa menandingi Al-Quranul Karim. Padahal siapa yang lebih jago? Orang Arab yang ada pada saat Al-Quran diturunkan, atau orang yang hidup di belakangan, baik non Arab atau non Arab, baik Arab maupun non Arab. Siapa yang paling jago bahasa Arab? Ingat ya, ketika Al-Quran diturunkan, orang Arab benar-benar di puncak kejayaan bahasa mereka. Siapa yang paling jago? Orang Arab masa Nabi SAW, ya kan? Tapi nggak ada yang bisa membuat seperti Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan kata Allah, kalau manusia dan jin bersatu padu, tolong menolong satu dengan yang lain untuk membuat yang sama dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Ya. Ini beberapa cakupan beriman kepada Al-Quranul Karim. Baik.